Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya diminta untuk membawakan masalah gizi dan imunitas tubuh. Ya, paling tidak slide berikut, paling tidak yang akan saya bicarakan pada kesempatan ini adalah tentang beberapa hal ya, yaitu yang pertama saya ingin memaparkan masalah kesehatan dan gizi ya, itu di level global, nasional, kemudian beberapa faktor risiko dari BMI yang tinggi atau obesitas, kemudian prevalensi berat badan lebih dan obesitas di Indonesia. Kemudian mengenai obesitas dan imunitas tubuh, kemudian jadi sebelum obesitas dan imunitas tubuh ada obesitas dan penyakit. Kemudian sistem imun, virus dan gizi itu ada kaitannya dengan yang dipaparkan oleh Pak Sarif di awal. Kemudian kesimpulan. Nah, saya ingin sharing mengenai masalah kesehatan dan gizi global dan nasional, terutama melihatnya dari perspektif beban faktor risiko penyakit. Slide berikut. Ya, jadi menurut ini dari penelitian Global Burden of Disease Study 2019. Global Burden of Disease Study ini adalah suatu penelitian global yang melibatkan 200-an negara termasuk Indonesia, ya, di mana beberapa indikator yang digunakan adalah indikator public health global, ya, yang untuk mengukur beberapa faktor risiko juga penyakit, ya. Saya ambil faktor risiko 10 faktor risiko menurut Delhi itu ukuran. Lalu Delhi itu adalah ukuran public health untuk menilai kehilangan usia produktif akibat disabilitas, kematian dini dan penyakit, ya. Nah, itu ukuran public health global, ya. Jadi dari 10 faktor risiko untuk Delhi tahun 2019, ini kalau kita lihat yang di sebelah kiri itu yang global dan sebelah kanan itu Indonesia. Ini posisi terakhir tahun 2019. Kalau kita lihat dari 10 faktor risiko, itu ada yang saya warnai itu adalah yang ada kaitannya sama gizi, ya. Jadi yang paling tinggi di Indonesia itu adalah high BMI atau istilahnya Global Burden of Disease Study itu BMI tinggi atau high BMI itu ukuran BMI antara 20 sampai 25. Itu sebagai cut off untuk pencegahan sebelum masuk ke kegemukan, ya. Jadi itu udah masuk tinggi kalau level untuk studi ini. Nah, kalau kita lihat di global itu high BMI itu ada di peringkat ke-6, sementara Indonesia high BMI itu ada di urutan ke-4, ya. Sementara yang ada kaitan sama gizi lain, faktor risikonya adalah berat badan lahir rendah dan lahir pendek, ya. Kemudian juga ada asupan natrium yang tinggi, kemudian juga gagal tumbuh pada anaknya, ini termasuk stunting di sini. Nah, kalau kita lihat high BMI itu paling tinggi, ya, untuk gizi. Sementara di global itu di urutan ke-6. Slide berikut. Bagaimana dibandingkan dengan negara-negara dengan sosiodemografi indeks menengah. Indonesia itu termasuk negara-negara dengan sosiodemografi indeks menengah termasuknya. Jadi kita bandingkan dengan negara-negara pada umumnya. Nah, kalau pada umumnya itu Indonesia itu juga lebih tinggi satu peringkat, ya, untuk high BMI atau BMI yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang Indonesia masuk kelompok ini sebetulnya. Slide berikut. Nah, ini untuk yang menengah tinggi atau high middle SDI countries. Nah, kalau dibandingkan dengan negara menengah atas, memang negara menengah atas itu lebih tinggi satu peringkat dibanding Indonesia. Slide berikut.
Nah, ini dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara. Nah, di negara Asia Tenggara, Indonesia juga lebih tinggi untuk high BMI ya. Slide berikut. Nah, ini dibandingkan dengan Malaysia. Nah, kalau dibandingkan dengan Malaysia, memang Malaysia yang lebih tinggi dibanding Indonesia. Slide berikut. Nah, ini posisi high BMI atau apa namanya masalah kelebihan berat badan dan kegemukan di Asia Tenggara dan Indonesia. Kalau kita lihat petanya, menurut Global Burden of Disease Study 2019, petanya seperti ini. Itu yang merah itu yang apa namanya proporsinya 36% ke atas ya, yang merah. Nah, kalau kita lihat di Indonesia ini, walaupun bagian besar tidak merah, tapi termasuk menengah ini ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini kan warnanya biru dan biru tua ya. Jadi semua rata-rata belasan sampai puluhan ya, sampai di bawah 40 ya. Slide berikut. High BMI-nya itu urutan pertama, peringkat pertama faktor risiko, yaitu ini provinsi-provinsi yang termasuk kaya ya, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, ini kan juga pengembangan dari Kalimantan Timur. Kemudian Kepulauan Riau dan Riau. Nah, sementara ada 29 provinsi itu yang faktor risiko pertama, peringkat pertamanya itu adalah tekanan darah tinggi. Ya. Hampir semua provinsi kecuali ada 5 itu adalah yang 4 ini BMI, yang peringkat pertamanya. Kemudian ada satu provinsi yang peringkat pertamanya itu adalah berat badan lahir rendah dan kelahiran pendek. Papua itu peringkat pertamanya. Slide berikut. Nah, ini 5 peringkat teratas untuk BMI tinggi atau high BMI di Indonesia. Jadi untuk peringkat kedua itu ada 10 provinsi, ya. Peringkat ketiga ada 5 provinsi. Peringkat keempat ada 10 provinsi juga. Dan peringkat kelima ada 4 provinsi. Nah, yang menyempal sendiri satu provinsi itu adalah NTB. Nah, NTB ini high BMI itu hanya ada di peringkat ke-6. Sementara sebagian besar itu ada di peringkat 1 sampai 5. Terutama di peringkat 1, 2, terutama peringkat 2 dan 4. Slide berikut. Nah, ini kalau kita lihat dari data Riskesdas dari 2007 sampai 2018, kita sudah melakukan, Indonesia sudah melakukan 3 kali Riskesdas ya, 2007, 2013, 2018. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan trennya itu berat badan lebih dan obesitas itu tidak pernah menurun, menaik terus ya, meningkat terus. Ya. Terakhir posisinya obesitas malah di atas 20% tahun 2018 Riskesdas. Slide berikut. Nah, ini sebaran menurut provinsi ya, obesitasnya. Kita lihat dari yang paling rendah di NTT sampai yang paling tinggi di Sulawesi Utara. Ya. Slide berikut. Ya, jadi ada 16 provinsi di Indonesia dengan obesitas tertinggi. Nah, kalau kita lihat ini agak-agak matching dengan hasil dari Global Burden of Disease Study 2019 itu ya. Jadi hasil Riskesdas ini. Slide berikut. Nah, ini saya ingin sharing mengenai obesitas dan penyakit ya. Slide berikut. Nah, obesitas dan penyakit kardiovaskulernya. Terutama ya, obesitas itu mempengaruhi mayoritas faktor risiko penyakit kardiovaskuler, termasuk di situ disglikemia, sindrom metabolik, diabetes tipe 2, kemudian peningkatan tekanan darah dan hipertensi, dengan efek buruk terhadap struktur dan fungsi kardiovaskuler. Nah, morbiditas tambahan ini termasuk adalah penyakit paru-paru kronis, asma, dan inflamasi sistemik ya. Jadi tidak mengherankan hampir semua bentuk penyakit kardiovaskuler itu meningkat ketika adipositas meningkat, terutama gagal jantung, hipertensi, penyakit jantung koroner, fibrilasi atrium, dan penyakit arteri perifer. Next.
Nah, ini kalau kita lihat dari hasil Global Burden of Disease tadi ya, kontribusi BMI tinggi itu terhadap usia kehilangan usia produktif akibat kematian dini, disabilitas dan penyakit, ya itu pertama memang cardiovascular disease kan, tadi yang sudah dikemukakan. Kemudian kedua itu diabetes dan penyakit ginjal. Terus juga di sini ada kanker, ada masalah penyakit gangguan otot, terus penyakit pernafasan kronis, ya, juga penyakit saraf. Ya, jadi ini memang trennya seperti ini ya. Jadi hubungannya jadi sesuai dengan seperti yang tadi sudah dikemukakan. Slide berikut. Nah, bagaimana obesitas hubungannya dengan COVID-19 ya? Sekarang ini semakin banyak laporan yang mengidentifikasi kaitan antara obesitas dan obesitas berat sebagai faktor risiko untuk rawat inap, ventilasi mekanis, dan kematian akibat influenza H1N1. Ya, ini virus flu burung yang sebelumnya ya. Nah, berdasarkan informasi dan keahlian klinis yang tersedia saat ini, CDC Amerika di Atlanta itu mengidentifikasi obesitas berat, yaitu BMI yang 40 ke atas, itu merupakan faktor risiko klinis umum untuk prognosis lebih buruk dan mortalitas lebih tinggi pada pasien dengan COVID-19 menurut hasil publikasi CDC ketahui Bandung menjadi 2020. Nah, di samping itu semua tingkat obesitas ini dari mulai 30 indeks BMI 30 ke atas itu ada asosiasi dengan prognosis buruk pada pasien dengan COVID-19. Slide berikut. Nah, ini dia bagaimana hubungan obesitas imunitas tubuh. Next. Nah, bukti penelitian menunjukkan obesitas itu dapat merugikan pasien dengan infeksi COVID-19 dengan potensi perkembangan penyakit lebih besar, ya, lebih buruk, termasuk kegagalan pernafasan dan multi organ, dan mortalitas lebih tinggi. Nah, ini nanti bisa kita lihat gambar di sini. Yang menarik itu ternyata proses penuaan dan obesitas itu memiliki banyak mekanisme penyebab yang mayoritas berhubungan dengan disfungsi jaringan adiposa seperti disfungsi metabolik, kerusakan multi organ, gangguan endokrin, disfungsi imun dan peradangan kronis. Jadi ada kemiripan mekanisme penyebab ya. Slide berikut. Nah, ini gambarnya. Nah, ini gambar mengenai potensi implikasi dan mekanisme obesitas pada infeksi COVID-19 ya. Jadi pada orang yang obesitas itu terjadi disfungsi imun ya. Ini gangguan fungsi pada T limfosit ya. Ini bisa akibat karena penyakit kardiometabolik ya, tadi seperti hipertensi, diabetes, kolesterol LDL yang tinggi, kemudian trigliserida tinggi, terus kolesterol HDL yang rendah, kemudian juga inflamasi di sini, ada gangguan jantung, terus penyakit gangguan paru, fungsi paru terganggu, juga di sini penyakit ginjal dan endotel ya, juga ada terjadi hiperkoagula, jadi kemampuan pengentalan yang tinggi ya. Slide berikut. Nah, ini penjelasan dari potensi implikasi dan mekanisme obesitas pada infeksi COVID-19 ya. Jadi virus COVID-19 atau SARS-CoV-2 itu menembus sel manusia melalui pengikatan langsung dengan reseptor ACE2 di permukaan sel ya, atau angiotensin converting enzyme 2. Nah, obesitas itu menunjukkan resistensi insulin dan aktivitas sistem renin angiotensin aldosteron atau RAS berlebihan yang berimplikasi pada outcome lebih buruk pada infeksi COVID-19.
Nah, ekspresi ACE2 ini di jaringan adiposa lebih tinggi dari di paru-paru. Padahal paru-paru itu kan organ target utama COVID-19 ya. Tapi justru ekspresi ACE2 ini jaringan adiposa lebih tinggi, yang menunjukkan bahwa jaringan adiposa mungkin lebih rentan terhadap infeksi COVID-19. Nah, orang obes itu memiliki jaringan adiposa lebih banyak, yang berakibat kadar ACE2 itu lebih tinggi. Slide berikut. Ya. Nah, adanya ACE2 ini memungkinkan virus COVID-19 atau SARS-CoV-2 masuk ke dalam adiposit yang menjadikan jaringan adiposa sebagai reservoir atau semacam tempat penampungan penting untuk virus itu. Nah, selain itu obesitas bersama status kebugaran yang rendah, jadi yang tidak bugar gitu, seorang yang tidak bugar itu adalah penyebab utama diabetes tipe 2. Dan diabetes tipe 2 secara sebab akibat kausal juga berkaitan dengan peningkatan ekspresi dari ACE2. Nah, pada individu obesitas dengan diabetes tipe 2, kadar angiotensin 2-nya itu berkorelasi positif dengan berat badan. Nah, peningkatan kadar angiotensin 2 awal pada orang gemuk itu dapat memperburuk peningkatan kadar angiotensin 2 yang diinduksi oleh COVID-19 yang menyebabkan cedera paru-paru lebih parah. Nah, slide berikut. Nah, menariknya kadar angiotensin 2 ini menurun sebagai respon terhadap penurunan berat badan melalui diet. Jadi, kalau orang yang obes tersebut melakukan treatment atau melakukan penurunan berat badan dengan berdiet, melakukan diet yang tentunya yang benar sesuai dengan petunjuk ahli gizi, itu ternyata akan menurunkan responnya. Ya. Jadi kadar angiotensin 2-nya turun. Ya. Jadi modifikasi pola makan dan aktivitas fisik itu dapat bermanfaat untuk mengurangi mekanisme potensial peningkatan infeksi COVID-19 pada obesitas. Slide berikut. Nah, ini sistem imun, virus, dan gizi. Ya, ini mungkin ada hubungannya dengan yang sudah dipaparkan oleh Pak Sarif ya pada sesi tadi pagi. Slide berikut, tapi mungkin saya akan singgung sedikit ya. Jadi sistem imun, virus, dan gizi itu hubungannya itu adalah ya seperti sudah disinggung oleh Pak Sarif mungkin tadi pagi, itu sistem imun itu belum melindungi tubuh tuh dari infeksi dan penyakit. Ini merupakan sistem yang kompleks dan terintegrasi dari sel-sel, jaringan, dan organ-organ yang memiliki peran khusus dalam pertahanan terhadap ancaman zat asing dan mikroorganisme patogen termasuk bakteri dan virus-virus. Ya. Jadi sel-sel sistem imun itu berasal dari sumsum tulang dan beredar ke jaringan-jaringan perifer melalui darah dan getah bening. Kemudian organ-organ sistem imun itu termasuk ada di timus, ada di limfa, ada di kelenjar getah bening. Ya. Nah, limfosit T itu yang tadi pada diagram itu kan ada mengalami gangguan ya pada orang yang obes, itu berkembang di timus yang terletak di dada tepat di atas jantung. Nah, limfa yang terletak di perut bagian atas membuat antibodi dan mengangkat sel-sel darah merah yang sudah menua dan rusak. Slide berikut. Nah, ini mungkin sudah dijelaskan mungkin sama Pak Sarif tadi pagi ya, ada tiga level pertahanan melawan organisme penyebab penyakit ya. Jadi ada pertahanan pertahanan di permukaan ya, yang mencegah masuk itu di kulit, selaput lendir, asam lambung, enzim pencernaan. Terus bakteri yang menguntungkan yang hidup di usus besar atau mikrobiota usus. Nah, ini pertama kali pertahanan awal yang mencegah masuk. Kemudian imunitas bawaannya ini pertahanan umum. Jadi apapun yang masuk itu di innate imun ini yang akan bertugas ya melakukan pertahanan. Jadi di sini merupakan sel-sel darah putih yang disebut neutrofil dan makrofag ya.
menelan dan menghancurkan penyerang asing dan sel-sel yang rusak. Ini secara umum pokoknya. Nah, yang ketiga ini imunitas yang didapat. Nah, vaksinasi juga sebetulnya mekanisme yang dipicu itu adalah sebetulnya ini imunitas yang didapat. Jadi dengan memasukkan men-trigger dengan bakteri dengan virus virus yang sudah dilemahkan atau virus yang sudah mati, itu akan merangsang pertahanan khusus ini mengenali virus itu, sehingga nanti bisa memproduksi zat-zat yang bila ada serangan yang sama dari virus yang bersangkutan, itu dia sudah bisa membangun sistem pertahanan yang kuat, akan muncul antibodi. Ini sebetulnya program vaksin sebetulnya ingin merangsang ini level ketiga dari imunitas. Ya. Slide berikut. Nah, ini fitur-fitur utama untuk respon imun, yaitu pertama ada ledakan oksidatif. Ini yang zat gizi pentingnya ini ada vitamin C, vitamin E, zat besi, zinc, tembaga, dan selenium. Ya, slide berikut. Nah, ini fitur yang kedua, fitur utama respon imun yang kedua, itu proliferasi. Di sini yang masuk pada peningkatan jumlah sesuatu. Sistem imun secara konstan memproduksi sel-sel, bahan kimia, protein untuk menjalankan fungsinya. Nah, ini zat gizi pentingnya itu adalah vitamin A, vitamin D, folat, vitamin B12, vitamin B6. Kembali lagi ada 2 mineral. Ya. Tadi zat besi dan zinc. Ini jadi betapa pentingnya nih zat besi dan zinc ya. Tadi juga di level pertama tadi itu juga dia ada di sini. Zat gizi penting ini berperan di sini. Slide berikut. Nah, untuk inflamasi ini ada 2 zat gizi penting yang berperan pada respon imun, yaitu asam lemak omega 3 EPA dan asam lemak omega 3 DHA. Ya. Nah, ini fungsinya. Ya. Slide berikut. Nah, ini kalau kita mau resume ya, zat-zat gizi yang mendukung fungsi imun itu paling tidak ada 14 ya. Tentunya protein yang utama, karena protein itu adalah makro zat gizi makronya ya. Nah, ini adalah zat gizi mikronya yang sebagai tambahan dari protein. Kalau kita lihat di sini di sebelah kiri itu adalah zat gizinya, terus di tengah ini RDE atau AKG untuk dewasa ya. Dan di sebelah kanan ini adalah sumber yang baik untuk zat-zat gizi ini. Ya. Ini saya peroleh dari Linus Pauling Institute, Oregon State University di Amerika. Ini sumbernya. Slide berikut. Nah, jadi kesimpulannya adalah BMI tinggi atau antara 20 sampai 25 indeks BMI kilogram per meter kuadrat adalah beban faktor risiko penyakit terkait gizi yang paling besar di Indonesia menurut Global Burden of Disease Study 2019. Kemudian prevalensi berat badan lebih dan obesitas di Indonesia meningkat terus. Ini menurut penelitian dari Riskesdas ya, dari 2007 sampai 2018. Kemudian obesitas itu memengaruhi mayoritas faktor risiko penyakit kardiovaskular, paru-paru kronis, asma, dan inflamasi sistemik. Oleh sebab itu, kenapa banyak penderita COVID ya itu makin memburuk kalau memiliki penyakit-penyakit ini, pasiennya itu ya. Nah, kemudian obesitas dan obesitas berat itu merupakan faktor risiko untuk rawat inap, ventilasi mekanis, dan kematian akibat influenza H1N1. Nah, kemudian obesitas berat juga merupakan faktor risiko klinis umum untuk prognosis lebih buruk dan mortalitas lebih tinggi pada pasien COVID-19. Slide berikut.
Nah, modifikasi pola makan dan aktivitas fisik itu dapat bermanfaat untuk mengurangi mekanisme potensial peningkatan infeksi COVID-19 pada obesitas. Nah, yang terakhir, zat-zat gizi yang terutama berperan penting untuk memperkuat sistem imun tubuh adalah EPA plus DHA, kemudian ada 4 mineral. 4 mineral ini Fe, zinc, selenium, tembaga, dan ada 7 vitamin, yaitu C, E, D, A, folat, B12, dan B6. Selain terutama protein. Nah, oleh sebab itu, dalam sebagai kita sebagai orang gizi memang harusnya uh, memasukkan pesan mengkonsumsi gizi seimbang itu harus lebih gencar ya, karena ini penting sebetulnya masalah gizi seimbang ini. Dan kalau bicara gizi seimbang, sebetulnya kalau kita baca pedoman gizi seimbang, ini kebetulan saya juga ikut sebagai salah satu penyusun pedoman gizi seimbang waktu itu. Di gizi seimbang itu sebetulnya ada 4 pilar. 4 pilar itu kalau kita bicara gizi seimbang, sebetulnya include kita bicara juga mengenai aktivitas fisik yang cukup, karena itu masuk pilar dari salah satu dari 4 pilar gizi seimbang. Jadi di samping mengkonsumsi makanan yang beragam dan aman, ya, 2 itu aktivitas fisik yang cukup, ya. Terus ketiga memantau berat badan, ya. Nah, itu yang 4 pilar itu. Jadi kalau kita bicara mengenai gizi seimbang, harusnya otomatis kita juga bicara mengenai aktivitas fisik dan juga memantau berat badan dan cuci tangan. Cuci tangan itu sebetulnya masuk dari 4 pilar gizi seimbang sebetulnya. Yang sekarang itu salah satu dari penentu dari 3M itu. Mungkin itu paparan dari saya. Terima kasih. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan bisa pada sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.